Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Akhirnya kita sampai di penghujung Ramadan. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kita kabar gembira dengan datangnya hari Lebaran. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kalian menyempurnakan bilangan bulan, yaitu menjadi 1 bulan secara utuh, lalu bertakbirlah kepada Allah sebagai bentuk syukur kalian. Malam ini adalah malam Lebaran. Besok adalah Yaumul Id, hari Idul Fitri. Ada beberapa sunnah yang diajarkan Nabi SAW pada hari Id. Bisa dikatakan ini adalah Lebaran ala Rasulullah SAW. Kita pengen lihat apakah Lebaran kita udah mirip nih dengan Lebaran Nabi. Sisi mana yang mirip, sisi mana yang belum mirip. Yang belum mirip coba kita usahain semirip mungkin dengan Lebaran ala Nabi SAW. Yang pertama, sunnah di hari Lebaran itu adalah bergembira. Jadi kalau ada yang hari Lebaran masih ingat mantan, berarti dia bid'ah, nggak sesuai dengan sunnah Nabi. Jangan ingat mantan. Jangan-jangan mantan kita lagi Lebaran dengan pasangan halalnya, ngapain kita ingat dia? Makanya hari Lebaran itu jangan kepo, jangan stalking, karena bikin kita nggak happy. Sedangkan bergembira, happy pada hari Lebaran adalah ibadah. Ketawa di hari Lebaran itu ibadah. Ketawa di hari yang lain biasa aja, mubah. Nggak dosa, nggak berpahala. Kalau berlebihan dosa, kalau cukup, normal, wajar, dia juga tidak berpahala. Tapi di hari Lebaran, bersenda gurau, ketawa, tersenyum, happy-happyan, seru-seruan, itu ibadah. Karena Nabi bergembira dengan keluarga beliau. Bahkan di hari Lebaran, Masjid Nabawi itu banyak kegiatan. Ada orang Afrika, yaitu orang Habasyah, yang main pedang-pedangan di dalam masjid karena gembira, dan Nabi menonton acara itu bersama dengan istrinya Aisyah. Ada yang bernyanyi dengan senandung-senandung anak kecil, syair-syair anak kecil. Kata Nabi, setiap bangsa itu punya hari Idnya. Artinya hari Lebaran itu kita disuruh untuk berbahagia. Jadi hari ini, besok, beres subuh, habis mandi, berbahagialah. Tahu nggak apa yang paling menyedihkan di hari Lebaran? Pagi Lebaran terjadi keributan suami istri. Bersabarlah, jangan ribut, jangan bertengkar, apalagi hari Lebaran. Kasihan anak-anak dan rugi banget karena tidak akan terulang lagi. Kita nggak tahu tahun depan masih bisa Lebaran bareng lagi atau enggak. Maka jangan sampai suami istri, orang tua dengan anak di hari Lebaran menghabiskan pagi, siang, dan sorenya dengan keributan atau diam-diaman. Itu paling sedih banget. Kadang ribut hanya gara-gara masalah sepele. Gara-gara masalah telat dandan untuk ke masjid sholat Id, atau gara-gara masalah sepele banget. Jangan, sabar. Hari Id, sabar dan usahakan wajah kita selalu berseri-seri. Itu yang pertama. Yang kedua, sunnah Nabi yang ini juga menjadi kebiasaan kita di Indonesia adalah takbiran. Dimulai dari malam Lebaran beres maghrib, takbiran. Dan itu bukan hanya sunnah Nabi, itu perintah Allah di Al-Quran. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Bertakbirlah kepada Allah atas petunjuk yang Allah berikan kepada kalian. Takbir. Dan takbir dengan berbagai macam irama, seru-seruan, happy-happyan. Takbir dengan rasa syukur, bukan takbir dengan sedih. Gimana takbir dengan sedih? Takbir tapi murung. Bertakbirlah dengan rasa syukur, bertakbirlah dengan happy, dengan wajah berseri-seri. Dan takbir bisa kita lakukan sepanjang malam, lalu nanti habis subuh ketika kita berangkat ke tempat sholat Id juga bertakbir sepanjang kita berjalan kaki, buat yang masih dibolehkan sholat Id berjamaah. Tetapi bagi yang nggak bisa sholat Id berjamaah karena nggak bisa berkumpul, mudah-mudahan kita minta kepada Allah ada keajaiban sehingga kita bisa sholat Id. Maka kalaupun nggak bisa, la tahzan, jangan berkecil hati, maka tetap bertakbir di pagi itu. Tetap memuji-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Lebaran kita tidak berkurang kekhidmatan dan kebahagiaannya. Yang ketiga, berbagi. Karena suatu hari Nabi melihat seorang anak kecil yang berdiri di pojok gang, gak ikut main dengan teman-temannya yang lain. Lalu Nabi menghampiri anak ini dan bertanya, "Wahai anakku, kenapa engkau berdiri sendiri di sini? Wajahmu bersedih." Kata anak itu, "Wahai Tuhan, saya gak punya orang tua.
sehingga tidak ada yang membelikan saya baju baru. Kemudian Nabi merasa sedih, merasa sangat kasihan kepada anak ini. Nabi tersenyum mengatakan, wahai anakku, maukah engkau ikut bersamaku? Aku akan menjadi ayah bagimu, Aisyah akan menjadi ibumu, dan Fatimah akan menjadi saudarimu. Anak ini baru kaget, ternyata itu adalah Rasulullah. Setelah dia mendengar nama Fatimah dan Aisyah, dia baru sadar laki-laki yang dihadapannya itu adalah laki-laki yang sangat mulia, yaitu Rasulullah SAW. Akhirnya dia pulang ke rumah Nabi, makan bersama keluarga Nabi, diberikan baju baru oleh Nabi, bersenda gurau dengan Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhuma. Ini sunnah Nabi. Dan yang keempat, sunnah Nabi saling berkunjung, saling meminta maaf dan memberi maaf. Kalau kita nggak bisa berkunjung karena masih social distancing, maka berkunjung lewat sosial media, berkunjung lewat handphone, berkunjung lewat vid call. Yang jelas saling mengunjungi, mendoakan kebaikan, taqabbalallahu minna wa minkum, saling memberi dan meminta maaf. Mudah-mudahan lebaran kita semakin mirip dengan lebaran Nabi SAW, dengan kebahagiaannya, dengan ibadah takbirannya dan salat idnya, dengan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, dan yang terakhir dengan saling menyambung silaturahim yang renggang atau terputus. Barakallahu fiikum.